Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali untuk mapel matematika. Pada pertemuan pertama saya akan membahas masalah bilangan, di mana di sini materinya kita mempelajari macam-macam bilangan, sifat-sifat operasi hitung dan operasi bilangan bulat. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari di kelas 7, akan tetapi perlu saya ulang kembali, kita review kembali untuk mengingatkan konsepsi dasar akan penjumlahan bilangan bulat yang mana nanti akan sangat diperlukan untuk bab setelah ini, yaitu bab akar dan juga pangkat. Oke, lanjut ya. Nah, di sini macam-macam bilangan. Sebelum ke penjelasan macam-macam bilangan di sini, Bu, silakan diperhatikan untuk sketsa gambar yang sudah Bulia buat di atasnya. Pertama, silakan fokus di bilangan asli atau yang biasa kita notasikan N. Bilangan asli di sini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Kemudian 2, 3 dan seterusnya. Pokoknya bilangan asli dimulai dari angka 1. Tuh ya, di bawahnya juga beliau sudah menulis. Selanjutnya, bilangan caca. Kalau bilangan caca di sini bilangannya hampir sama dengan asli, akan tetapi dia dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya angka A sampai arah kanan tak terhingga. Bilang asli diberi angka 1, kalau cacat dimulai dari angka 0. Ya, di sini beliau juga sudah menulis. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu bisa dikatakan penggabungan antara bilangan asli dan juga bilangan caca plus ditambah dengan bilangan negatif. Jadi ada 0, ada bilangan positif sebelah kanan, ada bilangan negatif sebelah kiri. Beliau pun juga sudah menuliskan di bawahnya. Jadi misal ada angka negatif 1, oh berarti dia bilangan bulat. Angka 1, dia bisa dikatakan asli, dia bisa dikatakan caca, pun dia juga bisa dikatakan bulat. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B. Ini beliau sudah menulis juga di bawahnya. Bisa dibentuk menjadi A per B. Nah, kalau di sini beliau menulisnya adalah 1 per 2 atau 3 per 4 gitu ya. Ini bentuknya sudah A per B gitu. Sudah bentuk pecahan gitu ya. Sudah memuat ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Tapi bagaimana jika bentuknya belum A per B? Misal contohnya kayak apa? Misal ada angka 0,4. Ini kan bentuknya desimal ya. Bentuknya koma-koma. Belum membentuk pecahan. Maka apakah ini bisa dirubah menjadi A per B? Untuk membuktikan kira-kira dia rasional apa bukan, maka kita coba 0,4 itu sama kayak 4 per 10 gitu ya. Kenapa ke per 10? Karena ada satu angka di belakang koma, itu sama kayak 10. Nanti kalau 2 angka ya berarti tinggal 100, kalau 3 angka berarti ya 1000 dan seterusnya. 0,4 itu bisa dibentuk menjadi 4 per 10 atau bisa diperkecil menjadi 2 per 5. Maka terlihat ya, 0,4 adalah bilangan rasional. Kenapa? Karena dia bisa dirubah menjadi 2 per 5 atau bentuk dari A per B. Itu ya, tapi syaratnya harus B tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh ya, ini harus diperhatikan. Tidak boleh B-nya 0. Tidak boleh 2 per 5. Tidak boleh 2 per 0. Ini nanti hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Jadi di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0, harus ada angkanya selain dari 0. Meskipun 1 tidak apa-apa, pokoknya tidak 0. Oke, dari rasional yang dapat dibentuk menjadi A per B ada lawannya, yaitu irasional, tidak dapat dibentuk. Kalau rasional bisa diubah menjadi bentuk A per B, tapi kalau irasional tidak dapat dibentuk menjadi A per B. Misal contohnya berapa Bu? Ini beliau sudah menulis di bawahnya. Log 2 sama dengan 0,3, 10, 30, 10, 29 dan seterusnya. Titik-titik itu maksudnya ada angka setelah 9. Begitu juga untuk akar 2. Akar 2 jika dimasukkan di kalkulator itu hasilnya 1,4142 13 dan seterusnya. Masih ada angka setelah angka 3. Maka tulisannya adalah titik-titik begitu. Tidak ditulis lengkap juga tidak apa-apa, diwakili dengan titik-titik yang artinya adalah dan seterusnya. Di sini akar 2 dia dikatakan irasional. Kenapa? Karena 1,4142 dan seterusnya itu tidak bisa dirubah menjadi A per B. Tidak bisa, maka dikatakan bilangan irasional. Oke.
Cukup jelas ya. Nah, di sini dari bilangan asli, caca, bulat, rasional, dan irasional, mereka masuk pada bilangan real atau bilangan yang bisa diwujud nyatakan. Terlihat angka setengah itu bagaimana bisa ditulis, -1 itu bagaimana, 1, 10, 1000, dan seterusnya. Semuanya bisa diwujud nyatakan, maka dia dikatakan real. Akan tetapi, lawan dari real adalah bilangan imajiner. Kalau real bisa diwujud nyatakan, kalau imajiner tidak bisa diwujud nyatakan. Oke, boleh juga sudah ditulis di bawahnya di sini. Bilangan imajiner adalah bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan. Contohnya adalah akar negatif 2. Kalau akar 2 saja, dia bilangannya irasional. Tapi kalau akar negatif 2 ini sama dengan i, artinya adalah imajiner, tidak bisa diwujud nyatakan. Mungkin kalian bisa mencoba di kalkulator HP gitu ya. Nanti kadang-kadang muncul kata-katanya adalah jika kita ketik akar negatif 2, itu tulisannya adalah bukan angka gitu ya, sampai tidak diakui angka gitu ya. Karena apa? Tidak bisa diwujud nyatakan, dia imajiner gitu ya. Oke, jadi di sini secara keseluruhan baik real atau imajiner masuk di bilangan kompleks. Apakah ini akan kita pelajari seluruhnya? Oh tidak, ini hanya sebagai permulaan agar kalian tidak bingung atau bisa membedakan macam-macam dari bilangan. Oke, kita lanjut di sini. Untuk macam-macam bilangan sudah saya tulis ada 12 macam gitu ya. Kita akan pahami satu persatu untuk yang belum terbaca tadi atau yang belum dijelaskan tadi. Bilang asli sudah ya, dimulai dari angka 1, kalau cacat dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Bilangan bulat itu ada positif ada negatif. Sekarang bilangan ganjil atau gasal, atau bilangan yang bilang gasal atau gasal, bilangan yang tidak habis dibagi 2, tidak habis ya. Misal contohnya di situ ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Misal kita ambil angka 3, apakah 3 itu tidak bisa dibagi 2? Sebenarnya bisa. Berapa? 1. Tapi dia masih lebih 1, lebih, maka dikatakan tidak habis itu tadi. Nah, jadi dia dikatakan bilangan ganjil. Selanjutnya adalah bilangan genap. Kalau genap ya lawannya, berarti dia habis dibagi 2. Contohnya adalah angkanya dimulai dari angka 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kita ambil angka 2. 2 bisa dibagi 2, bisa berapa hasilnya? 1. Apakah lebih? Tidak habis. 4 juga demikian. 4 bisa dibagi 2, bisa berapa hasilnya? 2. Apakah dia sisa? Tidak habis, iya, berarti dia dikatakan bilangan genap. Oke, selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan juga dirinya sendiri. Misal angkanya adalah 2, 3, 5, 7, 11. Ini habis 2, 3. 4-nya kok nggak masuk, kok langsung 5? Lah karena 4 itu dia selain bisa dibagi angka 1, 4, dia juga bisa dibagi angka 2 gitu ya. Misal dia hanya memenuhi syarat bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri, maka dia masuk di kategori bilangan prima. Tapi ternyata angka 4 juga bisa dibagi angka 2, maka 4 tidak masuk pada kategori bilangan prima karena syaratnya hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Oke, jelas ya. Selanjutnya bilangan rasional juga sudah dijelaskan. Bilangan irasional pun demikian. Positif berarti yang berada di arah kanan, negatif juga di arah kiri. Ini masuk di bilangan bulat ya. Untuk kemudian bilangan imajiner yang tidak bisa diwujud nyatakan tadi, akar negatif, itu maka sama dengan imajiner. Untuk yang terakhir adalah bilangan komposit. Kalau bilangan komposit adalah bilangan asli tapi lebih dari angka 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Oke, saya geser di sini. Tadi kita sudah punya bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya itu ya. Tak hingga bisa dicari sendiri, pokoknya dia bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri, maka dia dikatakan bilangan prima. Nah, sedangkan bilangan komposit sendiri itu dia yang lebih dari 1 dan bukan prima. 2, 3, 4-nya nggak ada, 4 berarti komposit. 5, 6-nya nggak ada di prima, berarti dia komposit. Kemudian 7 ada, 8-nya kok nggak ada, oh berarti dia dari komposit. 9 nggak ada, komposit. 10 komposit, 11 baru di prima dan seterusnya. Pokoknya selain bilangan prima berarti dia dikatakan bilangan komposit. Cukup jelas ya. Kita lanjut di sifat-sifat operasi hitung. Kita punya 7 sifat ya. Yang pertama kita punya sifat komutatif, yaitu pertukaran posisi. Jika A dikali B itu sama dengan B kali A. Jika 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3. Saya ulang, 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3.
dimana hasilnya sama-sama 3. Ini untuk berbicara hasil ya, hasilnya itu sama, maka pertukaran posisi ini diperbolehkan dalam perkalian. Akan tetapi untuk penjabarannya 3 kali 1 sama 1 kali 3 harap diperhatikan perbedaannya. Kalau 3 kali 1 artinya satunya 3 kali. Nah, 1 tambah 1 tambah 1. Tapi kalau 1 kali 3 berarti 3-nya cuma 1 kali. Kalau ini adalah satunya 3 kali, kalau ini 3-nya 1 kali. Bisa dibedakan ya untuk yang ini. Selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan bilangan. Jika ada A ditambah B ditambah A, buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C. Misal kita punya buka kurung 1 tambah 2 tutup kurung ditambah 3 sama dengan 1 ditambah buka kurung 2 tambah 3. Nah begini, 1 tambah 3 itu kan sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6, atau 1 ditambah buka kurung 2 tambah 3 berapa? 5. Hasilnya sama-sama 6, maka dia berlaku asosiatif atau pengelompokan. Kurung-kurungnya dipindah-pindah boleh. Ini untuk penjumlahan. Selanjutnya adalah distributif atau penyebaran. Misal ada A dikali buka kurung B tambah C, maka jadinya AB kali AC. Misal kita punya 2 buka kurung 3 tambah 4. Nah, maka artinya adalah sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Disebar, apanya disebar 2-nya? Nah, gitu ya. Tinggal kita jumlahkan 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Berarti hasilnya adalah 14. Ini untuk sifat distributif atau penyebaran. Selanjutnya adalah tertutup. Kalau tertutup adalah operasi suatu kelompok bilangan di mana hasilnya merupakan kelompok bilangan yang sama. Misal kita mengoperasikan bilangan bulat, ya hasilnya bilangan bulat, itu namanya tertutup, dan lawan tertutup adalah terbuka. Selanjutnya adalah identitas untuk penjumlahan dan pengurangan. Di sini ya, identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah angka 0. Jadi angka berapapun jika dijumlahkan atau dikurangkan dengan 0, maka hasilnya adalah tetap bilangan itu sendiri. Misalnya 1 ditambah 0 ya tetap 1, 1 dikurangi 0 ya tetap 1. Ini namanya identitas penjumlahan maupun pengurangan, yaitu angka 0. Selanjutnya adalah identitas dari perkalian dan pembagian adalah angka 1. Jika 1 dikali 1 ya hasilnya 1. Jika 1 dibagi 1 juga hasilnya sama dengan 1. Ini namanya adalah identitas perkalian dan pembagian, yaitu angka 1. Oke, cukup ya. Selanjutnya di tangga kelas dalam operasi hitung. Ini harus diperhatikan urutannya. Jika kita menemukan sebuah operasi bilangan yang berjejer-jejer, berderet-deret, ada kali, ada bagi, ada angka positif, ada angka negatif, bagaimana cara untuk mendahulukan cara perhitungannya? Maka harus diperhatikan ada pangkatnya enggak? Kalau ada turun, yang ada kurungnya. Kalau nggak ada baru perkalian dan pembagian, selanjutnya baru penjumlahan sama pengurangan. Ini urutannya ya, nggak boleh pembagian dulu baru kurung, atau kurang dulu baru kali, gitu nggak boleh ya. Ini harus diperhatikan secara urutannya. Oke, selanjutnya aturan tanda dalam operasi hitung. Jadi jika terdapat dua tanda operasi hitung yang saling berjajar untuk tambah maupun kurang, maka aturannya adalah sebagai berikut. Misal di sini tanda kurang maka jadinya plus. Nah, ini min 3 min 5, lah minnya 2 double maka menjadi plus, atau plus dan min maka jadinya min 3 plus min 5 maka langsung jadinya min. Ini harus diperhatikan ya, min maka jadinya plus, kalau plus min maka jadinya min. Nah, ini mungkin sudah ada yang sangat hafal sekali. Untuk yang belum maka silakan diperhatikan. Oke, untuk yang terakhir di sini, operasi tambah, kurang, kali, dan juga bagi pada bilangan bulat. Ini beliau sudah rinci beberapa model angka gitu ya. Kita perhatikan satu persatu. Misal angka positif saya jumlahkan dengan angka positif, hasilnya positif juga. Nah, ini contohnya 3 ditambah 5 sama dengan 8, positif ya. Selanjutnya, jika angka positif saya jumlahkan dengan angka negatif, hasilnya menjadi negatif, tapi ada syarat apa? Angka yang depan lebih kecil. Angka depan lebih kecil. Contohnya adalah 3 ditambah negatif 5. Ini contohnya. 3 ditambah negatif 5. Karena ada angka yang berjajar, operasi yang berjajar plus sama min, maka jadinya 3 min 5.
3 dikurangi 5 sama dengan min 2, karena 3 itu kurang, kalau dikurangi 5 maka kurang 2 gitu ya. Selanjutnya adalah angka positif dijumlahkan dengan angka negatif, hasilnya positif, lawan dari tadi, karena syaratnya beda. Yang ini angka depan lebih besar. Misal 5 ditambah buka kurung negatif 3. Nah, sama, ada angka positif dan negatif berjajar maka jadinya min, maka 5 min 3 sama dengan 2. Ini hampir sama-sama dari angka positif ditambahkan angka negatif, tapi hasilnya berbeda, satunya negatif, satunya positif, karena kalau negatif angkanya lebih kecil, kalau positif angkanya lebih besar. Oke, selanjutnya angka negatif saya jumlahkan dengan angka positif, hasilnya positif jika angkanya yang depan lebih kecil, kebalikan yang tadi. Kalau di sini misal buka kurung negatif 3 ditambah 5, itu sama kayak hutang 3 disaur 5, lebih. Nah, lebih berapa? 2. Tapi bawahnya angka negatif saya jumlahkan dengan angka positif, tapi hasilnya kok negatif? Ya karena apa? Angka yang depan lebih besar. Misal contohnya negatif 5 ditambah 3, hutangnya 5 disaur 3, masih punya hutang lagi. Ya berapa hutangnya? 2 lah. Jadi di sini hampir kebalikan dengan 4 pembahasan ini ya. Untuk yang terakhir di penjumlahan, jika angka negatif saya jumlahkan dengan negatif, maka hasilnya tetap negatif. Nah, ini contohnya. Buka kurung negatif 3 ditambah negatif 5, min plus, ini min plus jadinya min 3 min 5, maka jadinya min 8. Oke, bisa dipahami ya. Untuk angka-angka lain bisa dicoba sendiri. Lanjut di operasi pengurangan. Jika angka positif saya kurangkan dengan angka positif, hasilnya positif. Syaratnya jika angka depan lebih besar. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, di sini akan berlaku kebalikan, yaitu hasilnya negatif jika angka yang depan lebih kecil. Nah, kita balik, 3 dikurangi 5 maka hasilnya negatif 2. Selanjutnya angka negatif saya kurangkan dengan angka positif, maka hasilnya negatif. Negatif 3 dikurangi 5. Nah, negatif 3 itu angka negatif, dikurangi 5-nya positif, maka hasilnya negatif 8. Dan selanjutnya angka positif saya kurangkan dengan angka negatif, hasilnya positif. Angka positif 3 saya kurangkan negatif 5 gitu ya. Min jadinya plus. Nah, 3 tambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya angka negatif saya kurangkan dengan angka negatif, hasilnya positif. Syaratnya jika yang depan lebih kecil. Negatif 3 dikurangi negatif 5, min menjadi plus, jadi negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2 gitu ya. Hutang 3 disaur 5 lebih 2. Lawan dari ini, kalau tadi hasilnya positif, sekarang hasilnya negatif. Kalau tadi karena syaratnya lebih kecil, angka depan lebih kecil, kalau yang kedua angka depan lebih besar. Ya, kita balik. Negatif 5 dikurangi negatif 3, min menjadi plus, jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Hutangnya 5 disaur 3, maka masih punya hutang 2. Ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya untuk operasi perkalian. Jika angka positif saya kalikan dengan positif, hasilnya positif. Ini contohnya 3 kali 5 sama dengan 15, positif. Tapi jika angka negatif saya kalikan dengan positif, hasilnya negatif ya. Negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Atau angka positif saya kalikan angka negatif, hasilnya negatif juga, kebalikan. 3 dikali negatif 5 maka hasilnya negatif 15. Tapi kalau angka negatif saya kalikan negatif, maka di sini angkanya menjadi positif. Negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Oke, cukup ya. Yang terakhir adalah untuk pembagian. Hampir sama dengan perkalian. Jika positif jadinya positif, positif negatif negatif, negatif positif negatif, negatif negatif jadinya positif. Sama di pembagian juga demikian. Positif dibagi positif, 15 dibagi 5, 3. Selanjutnya, negatif dibagi positif, negatif 15 dibagi 5, hasilnya negatif 3. Atau dibalik, positif dibagi negatif, 15 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 3. Sorry ya, ini hasilnya adalah 3 ya, ada kesalahan. Terakhir, negatif dibagi negatif sama dengan positif, negatif 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke, cukup ya untuk penjelasan ini. Kita masuk di contoh soal. Misal, tentukan hasil dari 4 kali negatif 12 dikurangi 24 dibagi negatif 8 ditambah
buka kurung negatif 15. Akan kita hitung satu-satu. Misal ini ada kurung tapi kurungnya miliknya sendiri gitu ya, tidak dikurungi dua angka, maka kita lihat urutannya adalah perkalian dulu. Nah, ini kerjakan dulu, baru ini juga, baru ini nanti diselesaikan. Ini kita ada 3 subbagian ya, kita kerjakan dulu 4 kali negatif 12, positif kali negatif, positif kali negatif, hasilnya negatif gitu ya, maka hasilnya adalah negatif 48. Oke, selanjutnya di sini negatif 24 dibagi negatif 8, negatif yang bawah berarti ya, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Negatif 24 dibagi negatif 8, hasilnya positif 3. Nah, di sini ada plus min jadi 1, maka jadinya min 15. Jadi di sini hasilnya adalah min 48 ditambah 3 sama dengan min 45 gitu ya. Dikurangi min 15, maka hasilnya adalah min 60 gitu ya. Jadi ini cara pengerjaan untuk satu-satu. Untuk yang soal nomor 2, jika tentukan hasil dari 12 kali buka kurung negatif 2 ditambah 17 ditambah buka kurung 8 min buka kurung lagi min 2. Lah ini ada dari pengkelompokan angka. Ini maka kita kerjakan yang kurung dulu. 12 tetapkan gitu ya, kali di situ negatif 2 ditambah 17 gitu ya, hutang 2 disaur 17, maka hasilnya adalah 15. Nah gitu ya, kemudian dibagi berapa? 8 min jadinya plus 8 plus 2 sama dengan 10 ya kan, gini ya. Maka di sini bagaimana cara perhitungannya? Nah, bisa dikalikan dulu. 12 dikali 15 berapa hasilnya? Nah, ini 120 100 2 kali 6 180 gitu ya. 180 dibagi 10 berapa? 18 ya. 120 15 12 kali 1 kali 5 12 kali 5 60, jadi 18 itu hasilnya gitu ya. Jadi kita klasifikasikan dulu tangga kelas untuk perkaliannya dulu, pembagian dulu, atau yang dikurangi dulu. Nah, tadi penjelasannya sudah ada. Oke, cukup sekian dari saya untuk penjelasan bilangan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Oke, terima kasih. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata atau terlalu cepat cara menjelaskannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.